sekitar jam 6.40 saya dinyatakan sudah tidak ada. Kondisi saya tubuh membiru, napas tidak ada, jantung sudah tidak berdetak. Pelindung dunia bawah ini sendiri dia terkoneksi dengan pelindung dunia atas yang disebut dengan Eyang Batara Ismaya Sang Hyang Ismoyo Jati gitu. Itu yang kemudian juga menjadi pengayom saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Kumis. Gimana kabarnya malam Jumat ini? Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Amin. Kembali lagi bersama saya Oik di podcast Kumis Kupas Mistis, acara yang bahas tentang hal-hal mistis di sekitar kita. Tema kita kali ini membahas tentang indigo, yaitu indigo warisan dunia tak kasat mata. Dan telah hadir di studio kita, beliau seorang istimewa, beliau bisa dibilang seorang indigo dan praktisi metafisika. Mari kita sambut Mas Yus. Mas Yus, selamat malam. Selamat malam. Apa kabar nih Mas Yus? Salam Baik. kenal nih. Salam kenal juga. Baru sekali main di Kumis. Iya. Mudah-mudahan ceritanya nih kita belum pada tahu sobat-sobat Kumis ini ya. Iya. Tentang indigo. Baik. Nah, kalau baru kenal nih Mas Yus, kita penasaran. Seorang Mas Yus itu kesibukannya di dunia selain permistisan tuh apa sih? Kesibukan saya sehari-hari sebetulnya banyak ya. Saya seorang pegawai swasta juga di salah satu perusahaan. Saya seorang pengacara atau seorang lawyer Oke. juga. Saya juga seorang content creator juga ya. Dan sampai sekarang masih aktif mengajar atau sebagai mentor di Indigo School. Indigo School menarik nih. Indigo School itu sekolah, bentuk satu tempat atau apa nih Mas Yus, boleh tahu? Kalau untuk wadah sebetulnya ini bukan sebuah bentuk sekolah fisik ya, tapi ini adalah sebuah bentuk pelatihan online sebenarnya. Belajar secara online tentang pengetahuan spiritual dan supranatural yang benar itu seperti apa sih? Itu adalah Indigo School. Tapi apakah Indigo School ini akan melahirkan output awakening indigo, bisa dibilang kayak gitu, apa gimana? Enggak, Indigo School itu tidak untuk mencetak orang-orang menjadi indigo, tidak. Oke. Tetapi tujuan kita, purpose-nya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan pengetahuan orang, bisa meningkatkan pemahaman orang, kesadaran seseorang tentang kasanah fenomena-fenomena spiritual dan supranatural itu dari kacamata yang berbeda, dari kacamata yang mungkin lebih otentik. Kalau saya bilang seperti itu seperti apa? Itu seperti yang diskusi. Sudah berapa lama itu berjalan Mas Yus, kalau boleh tahu? Kita sebetulnya berjalan sudah lebih kurang dari 2023 lah, 2023 gitu. Itu sudah berjalan. Sampai sekarang sudah sampai dengan angkatan ke-8. Wah, gitu. berarti emang jalan ya? Emang jalan. Maksudnya, nah, dan di situ yang ikut pelatihan mungkin ya namanya. Emang orang-orang yang sudah punya bakat indigo atau orang biasa? Oh tidak, ini malah kebanyakan orang-orang umum, orang-orang yang biasa, tetapi memang menaruh keingintahuan, menaruh penasaran dan memang keinginan untuk belajar tentang dunia supranatural dan spiritual gitu. Dan ini rentangnya untuk usia-usia yang ikut juga sangat bervariasi. Bahkan yang paling muda ada yang berumur itu masih waktu itu 6-7 tahun termuda itu. Tapi dia sudah menunjukkan sebuah kondisi yang berbeda. Dia bisa menangkap apa penjelasan yang kita sampaikan, sesuatu yang mungkin bagi orang dewasa aja rumit, tapi dia bisa menangkap. Itu istimewa. Gitu. Berarti bisa dibilang ya memang orang-orang tertentu juga sih yang tertarik ya. Ya betul, tentu saja orang-orang yang memang menaruh minat di dunia supranatural dan spiritual untuk praktek atau mungkin sebatas hanya keilmuan gitu. Dan sobat Kumis di rumah mungkin ada yang mau tahu gitu, misalnya mau tanya-tanya soal School Indigo itu kemana sih Mas Yus gitu? Bisa ada Instagramnya, official Indigo School ada, atau mungkin bisa juga di badan yang mewadahinya di Lightworker Nusantara. Oke. Gitu.
Nah, sekarang kalau bahas kegiatan seputar mistisnya nih, ngapain aja kalau boleh di-share nih? Kalau seputar kegiatan mistis memang lebih banyak di pelayanan ya, sebagai praktisi ya. Membantu orang untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan fenomena-fenomena supranatural misalnya. Entah itu mungkin terkena black magic atau mungkin terkena santet, guna-guna dan lain sebagainya, atau kemudian melakukan pembersihan lokasi, bahkan juga mungkin melakukan kegiatan seperti membantu menemukan orang hilang, atau kemudian menemukan barang-barang berharga dan lain sebagainya. Itu juga biasa kita lakukan, termasuk juga melayani konsultasi untuk coaching tentang kehidupan, atau mungkin orang-orang yang memiliki permasalahan kehidupan dan lain sebagainya. Termasuk juga mungkin bagi orang-orang yang sedang mencari jati diri, atau mungkin merasakan bahwa dirinya berbeda dan lain sebagainya. Itu kita juga memberikan solusi, memberikan pencerahan gitu bagi mereka gitu. Oke, Mas Yus kan bisa dibilang nih, Mas Yus sendiri bisa dibilang indigo ya? Ya, bisa dibilang seperti itu. Dan praktisi metafisika. Betul. Boleh dijelasin nggak kenapa Mas Yus memilih jalan ini gitu? Sebenarnya memang karena saya sendiri memiliki perjalanan atau latar belakang hidup yang mungkin juga agak berbeda dari orang kebanyakan ya gitu. Sejak kecil memang bisa berinteraksi atau bisa dibilang juga mendapatkan entah itu yang disebut dengan penglihatan atau penampakan tentang sosok-sosok yang tak kasat mata gitu. Kayak misalnya mungkin yang saya ingat waktu pertama kali memang itu sekitar umur sekitar umur 6 tahun atau 7 tahun gitu ya. Itu yang kelihatan nggak kemudian seperti yang orang-orang pikir langsung bentuk sosok solid fisik gitu, enggak. Tapi itu seperti kayak kabut tipis gitu. Terus kemudian lama-lama kayak memadat, kemudian akhirnya sampai kemudian membentuk suatu sosok gitu. Itu kemudian karena saya menceritakan hal itu kepada orang tua saya, tapi orang tua saya nggak ngerti itu apa. Atau mungkin sebenarnya mereka mencoba untuk mendinai atau kemudian mencoba untuk menyangkal itu semua. Tapi karena mungkin saya sendiri menunjukkan tanda-tanda sangat terganggu pada waktu itu, akhirnya saya sempat dibawa ke psikiater. Psikiater bukan orang pintar berarti ya? Bukan, ini orang medis, klinis gitu. Ya. Terus apa? Orang dibawa ke psikiater, dan oleh psikiater dilakukan serangkaian tes. Saya menunjukkan gejala yang mirip orang skizofrenia gitu. Nah, menarik tuh. Memang kan katanya tingkatan indigo sendiri salah satunya mungkin ya dari ya ini yang saya tahu nih. Skizofrenia, baru indigo, baru yang paling tinggi starship gitu loh kalau misalnya. Nah, itu gimana tuh kalau boleh dilanjut? Ya, jadi sebenarnya kalau menanggapi bahwa apakah memang itu adalah suatu bentuk gangguan kejiwaan, kalau berdasarkan pengalaman saya nggak juga gitu. Karena ketika dalam proses klinis itu sendiri, saya bisa membuktikan bahwa kondisi yang saya alami itu bukan skizofrenia kayak gitu. Saya membuktikan kurang lebih seperti ini. Pada waktu kemudian vonis itu mau dijatuhkan, saya kebetulan minta sama dokter itu. Saya ingat banget dokter itu namanya Dokter Handoko gitu. Dokter Handoko ini kemudian saya minta, dok, kalau saya bisa buktikan bahwa yang saya alami ini bukan halusinasi, bukan delusi, atau bukan sesuatu yang mungkin hanya berada dalam pikiran saya, apakah vonisnya bisa dibatalkan? Saya seperti itu. Dokter hanya menjawab, ya coba silahkan mau dibuktikan seperti apa, dia bilang gitu. Hanya saya minta waktu itu disediakan 2 buah lilin. Kebetulan dokter itu ada stok lilin, dia ambil dari lacinya, mungkin dia jaga-jaga kalau sewaktu-waktu mati lampu. Saya diberikan 2 buah lilin. 2 buah lilin saya taruh di atas meja, di kiri dan kanan. Saya ambil kertas yang ada di atas meja, saya sobek bagi jadi 2. Kemudian kertas yang satu saya tulis ya, yang satu saya tulis tidak.
yang saya taruh di sebelah kiri di bawah lilin, yang ada di sebelah kiri, yang tidak saya taruh di lilin yang ada di sebelah kanan. Kayak gitu. Apa yang terjadi? Kemudian lilin itu saya nyalakan. Saya lalu coba berkomunikasi dengan sosok-sosok tak kasat mata yang ada di ruangan itu. Nggak lewat mantra atau mungkin nggak lewat rapalan atau apapun. Saya cukup bilang bahwa tolong yang ada di sini, kita komunikasi lewat lilin ini. Tolong jawab pertanyaan saya. Tolong sampaikan kepada yang tidak bisa melihat kamu-kamu yang ada di sini, apakah saya itu gila? Kayak gitu. Yang terjadi adalah lilin yang di sebelah kanan apinya diam, sedangkan lilin yang ada di sebelah kiri apinya diam. Lilin yang sebelah kanan apinya bergoyang kencang. Di situ. Oke, ini baru percobaan pertama. Mungkin kebetulan. Kayak gitu. Ini saya ajukan pertanyaan kedua, kayak gitu. Tolong sampaikan di sini, apakah yang menggerakkan lilin di sini adalah kalian yang memang tidak kelihatan tapi menghuni di sini. Kayak gitu. Tiba-tiba api yang ada di sebelah kanan itu berhenti bergoyang, diam aja. Tapi tiba-tiba lilin yang ada di sebelah kiri, yang ada tulisan ya-nya, itu bergerak kencang sekali, gitu. Sehingga akhirnya, saya bilang sama dokternya, dokter kalau misalnya ada pertanyaan, silakan ajukan pertanyaan, tapi jawabannya ya atau tidak ya, kayak gitu. Dan itu ketika saya menyerahkan pertanyaan ke dokter, tiba-tiba lilin yang tadinya bergerak kencang itu tiba-tiba sama apinya, kondisinya netral. Dokter sempat ragu, tapi kemudian dia mengajukan pertanyaan. Apa nih? Apakah jumlah kalian di sini banyak? Yang terjadi adalah lilin yang di sebelah kiri, yang tulisannya ya, tiba-tiba apinya tidak hanya bergerak kencang, tapi juga seperti membara. Besar berarti ya? Kemudian membesar. Dan semenjak itu vonis saya dibatalkan. Saya kemudian tidak divonis skizofrenia, tapi hanya sebatas ADHD atau gangguan fokus. Seperti itu. Dan kalau kemudian menanggapi kondisi seperti ini, sebetulnya ya itu mungkin cerita atau perjalanan dari kisah saya ya, kayak gitu. Tapi kalau saya mungkin meminjam istilah dari Dr. Hisam Fahri, itu adalah seorang dosen psikologi, dia juga seorang pengajar Tarot Nusantara, kemudian dia juga seorang dosen juga. Dia mengatakan bahwa kalau yang namanya gangguan psikologis, kalau selama orang itu tidak mengalami gangguan atau tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang mengganggu, bisa bersosialisasi, bisa berprestasi, bisa hidup normal atau bahkan mungkin berkarya, itu sebetulnya tidak bisa dikatakan sebagai gangguan psikologi atau gangguan psikosis. Bahkan kalau misalnya mungkin orang pun, kalau misalnya dia hidup normal, dia mungkin tidak menunjukkan gangguan psikosis, tapi hidupnya malah merugikan orang lain, atau malah kemudian hidupnya malah bikin susah orang, tidak bisa bersosialisasi dan lain sebagainya, jangan-jangan sebenarnya dia ada gangguan psikologi, kayak gitu. Jadi ini standar bahwa kalau bagi saya, bahkan orang indigo yang sebenarnya seperti seolah menunjukkan gejala-gejala skizofrenia, tapi kalau seandainya dia bisa berprestasi, dia bisa menjelaskan hal-hal yang sebenarnya mungkin tidak banyak diketahui oleh orang berdasarkan mungkin penglihatan, vision, atau mungkin dengan pengetahuan, pemahaman yang dia punya, atau dia bisa mungkin berkarya, bersosialisasi, tidak mengganggu orang, tidak merugikan orang, sebetulnya dia orang normal. Iya. Jadi memang batasnya jelas akhirnya kan, gitu. Maksudnya ya kalau nggak ganggu mah bisa normal-normal aja, walaupun dia punya ya itu kan mungkinnya kelebihan atau apa, ya itu batasnya di situ. Iya, betul. Gitu. Nah,
Kalau dari Mas Yus sendiri ada nggak sih sosok yang selalu menemani Mas Yus? Kalau sosok yang selalu menemani saya untuk yang asalnya dari dunia bawah itu saya nyebutnya dengan sebutan Eyang ya. Kalau Karena? namanya sendiri dia dikenal dengan sebutan Eyang Rama Chandra Permadi. Tapi orang mungkin lebih mengenal dia dengan sebutan Eyang Merapi gitu. Dan memang untuk pelindung dunia bawah ini sendiri dia terkoneksi dengan pelindung dunia atas yang disebut dengan Eyang Batara Ismaya Sang Hyang Ismoyo Jati gitu. Itu yang kemudian juga menjadi pengayom saya. Dan karena saya berasal dari Jogja, pengayom saya yang mungkin sifatnya berasal dari daerah, saya lebih suka menyebut para luhur, para suci, dan mereka adalah para cikal bakal dari kota Jogja, yaitu Ki Ageng Pemanahan dan Panembahan Senopati gitu. Berarti memang Mas Yus ini masih ada darah keturunan? Saya nggak bisa menyebut seperti itu ya, karena saya nggak punya serat kekancingannya sebetulnya. Tapi kalau saya lebih percaya bahwa apa yang ditunjukkan melalui sikap, apa yang lebih ditunjukkan melalui rasa itu lebih bisa merepresentasikan apa yang sebenarnya gitu. Oke. Ini ada satu pertanyaan yang kabarnya Mas Yus ini pernah mati suri. Berapa lama? Penasaran nih, ketika mati suri itu apa sih yang dirasakan dan hidup kembali itu gimana gitu? Sebetulnya kalau untuk pertanyaan itu sendiri agak bias kalau saya menjawabnya. Kenapa? Karena kondisi saya mati suri itu adalah ketika saya masih bayi gitu. Oke. Kondisi saya masih bayi dan waktu itu saya lahir di usia kandungan ibu saya itu 7 bulan. Prematur ya? Ya, prematur. Ketika saya lahir itu kondisi saya tidak terlalu kuat sehingga saya lahir di jam 5 lewat 55 menit. Dan sekitar jam 6.40 saya dinyatakan sudah tidak ada. Kondisi saya tubuh membiru, napas tidak ada, jantung sudah tidak berdetak gitu. Dan keluarga sudah menerima bahwa saya sebenarnya sudah tidak ada. Dan akhirnya saya dibawa ke rumah. Kondisi waktu itu sudah jam 7.50. Saya bersiap untuk dimandikan. Tapi ketika air menyentuh badan saya bangun lagi. Saya hidup lagi gitu. Dan kalau misalnya ditanya kondisinya seperti apa, dan itu saya jujur saya benar-benar nggak bisa punya bayangan. Tapi memang saya sendiri dari kecil, dari lahir saya kok seperti kemudian punya keyakinan, punya pandangan bahwa alam sana itu nggak seperti yang dikisahkan sama orang-orang, diceritakan sama orang, atau mungkin bahkan dilukiskan melalui dogma atau doktrin agama tertentu. Beda gitu. Karena mungkin kalau saya menanggapinya bahwa mungkin ini adalah sebuah vision, atau mungkin bisa dibilang adalah sebuah rasa yang mungkin tertanam, atau energi yang sudah masuk karena saya punya pengalaman pernah menginjak alam sana. Walaupun masih nalarnya tuh belum main ya, maksudnya karena masih bayi gitu. Betul. Tapi memang akhirnya timbul pertanyaan nih, kalau Mas Yus sudah sekarang indigo bisa dibilang gitu kan, apakah semua yang mati suri hidup kembali memiliki kekuatan khusus? Akhirnya seperti itu coba. Kalau dari sudut pandang saya, indigo itu bukan sebuah level di mana hanya sebatas dia bisa melihat makhluk tak kasat mata. Dia bukan hanya sebatas orang-orang yang mungkin hanya melihat hantu, makhluk halus dan sebagainya. Tapi indigo ini adalah sebuah tingkatan di mana seseorang itu punya satu pemahaman terhadap energi. 2, dia memiliki kesadaran tentang energi. Gitu. Dan yang ketiga adalah dia mampu untuk melakukan praktek-praktek yang berhubungan dengan
dalam tanda kutip rekayasa energi. Gitu. Itu adalah indigo. Tapi kalau mungkin sekedar hanya orang yang bisa melihat makhluk halus, belum tentu dia paham bahwa makhluk halus itu apa. Bahwa makhluk halus itu sebenarnya adalah energi yang mungkin ada di sekeliling kita. Bahwa mungkin sebenarnya itu adalah residual dari orang yang sudah meninggal, karena tubuh manusia sendiri itu menghasilkan gelombang elektromagnetik, dan energi itu tidak bisa diciptakan atau tidak bisa dimusnahkan, sehingga ketika orang meninggal energinya yang lepas begitu saja. Dan itu yang kemudian dirasakan oleh orang sehingga membuat orang itu merinding, bulu kuduk berdiri, gitu. Dan itu yang juga mungkin mempengaruhi gelombang otak manusia, di mana gelombang elektromagnetik itu akan menimbulkan rasa tidak nyaman, rasa cemas, rasa khawatir, termasuk rasa takut. Dan bagaimana mungkin ketika perasaan-perasaan seperti itu muncul, yang tergambar di dalam kepala adalah makhluk-makhluk yang menggemaskan, makhluk-makhluk yang lucu, makhluk-makhluk yang cantik. Nggak mungkin. Pasti yang tergambar adalah makhluk-makhluk yang bentuknya tidak enak dilihat, bentuknya menyeramkan, atau mungkin itu bentuknya mengerikan dan lain sebagainya. Dan sayangnya itu yang divisualisasikan oleh orang-orang. Karena saya pernah mempraktekkan di mana ketika saya coba energi itu saya netralkan, gambaran yang saya dapat ternyata nggak seperti itu. Apa? Ternyata bahwa saya bisa mengetahui sesuatu yang sebenarnya tampak cantik, tampak indah, tampak ayu dan lain sebagainya, belum tentu sebenarnya wujud aslinya itu seperti itu. Bisa jadi sebenarnya wujud aslinya menyeramkan, sifatnya jahat, merugikan, atau bahkan mungkin sebetulnya punya niat tidak baik. Tapi ketika kemudian saya lihat ada yang bentuknya mungkin tidak enak dilihat dan lain sebagainya, bentuknya aneh dan lain sebagainya, tapi secara energi yang saya lihat, saya tangkap, sebenarnya baik, tidak mengganggu. Dia hanya mau minta tolong, dia hanya mau minta dibantu dan lain sebagainya. Dia sebenarnya tidak jahat. Seperti itu. Gitu. Berarti di dalam gaib juga ada istilah don't judge book by cover. Oh jelas. Dan itu yang mungkin bisa menjadi ukuran. Kenapa kemudian saya memiliki kiblat ke atau memiliki arah bahwa saya berani ngomong saya lebih terhubung dengan Eyang Merapi atau para leluhur yang ada di gunung, bukan yang ada misalnya di pantai selatan. Karena kalau dalam hal ini, karena mungkin saya paham ya, karena mereka sering berkomunikasi atau kemudian menyampaikan kepada saya mengenai apa yang ada di dalam sana. Kalau mungkin kubu yang ada di gunung itu sendiri atau para leluhur yang ada di gunung ini sendiri, secara doktrin atau mungkin secara ajaran mereka jelas urusan itu masing-masing. Alam manusia ya alam manusia, alam halus ya alam halus. Nggak boleh saling menyampuri, tidak boleh kemudian saling menembus batas dan lain sebagainya. Berbeda mungkin dengan pemahaman orang-orang yang mungkin berkiblat ke pantai selatan. Ya nggak apa-apa kalau kemudian banyak orang yang mungkin mengarahnya ke sana, karena memang secara doktrin pemahaman atau mungkin secara kondisi yang ada di pantai selatan adalah mereka lebih membuka diri. Prinsip mereka adalah sesama makhluk Tuhan boleh membantu. Baik itu makhluk halus maupun makhluk tak kasat mata ataupun makhluk kasar, makhluk manusia, itu harus saling tolong menolong satu sama lain. Ya nggak masalah juga kayak gitu. Tapi yang jelas ada batasan yang jelas di mana ada masing-masing resikonya di situ. Contohnya kalau misalnya kemudian banyak orang yang kemudian tertuju atau mengarahkan kiblatnya ke pantai selatan, akhirnya apa? Banyak yang kemudian misinterpretasi, banyak yang kemudian ternyata malah bertemu dengan sosok-sosok yang keliru, gitu. Karena kalau misalnya saya sendiri, bukannya saya kemudian tidak mengetahui atau tidak terhubung ke pantai selatan, tapi saya bisa tahu bentuknya sebetulnya sosoknya seperti apa. Nggak ada itu yang namanya Ibu Ratu Kidul itu yang kemudian penampakannya itu malah paha kemana-mana, dada kemana-mana, rambutnya itu diremjak, itu nggak ada.
Ibu Ratu yang asli itu bangsawan. Pakaiannya rapi, pakai kebaya. Rambutnya disanggul. Karena bangsawan itu menjaga adab, menjaga menjaga kesopanan. Kalau rambutnya diurai, apalagi pahanya dan dadanya kemana-mana, itu tidak sopan, gitu. Dan Ibu Ratu itu nggak pernah kemana-mana naik kereta kuda, itu nggak pernah. Ibu Ratu itu omnipresence, mau kita di sini dia bisa datang. Kalau kita ke laut ya dia kemudian bisa muncul di hadapan kita. Nggak harus pakai kereta kencana. Malah justru yang menyerupai dalam hal ini, yang sering menampakkan diri, yang sering kemudian menggunakan baju hijau, yang kemudian sering seperti ada di lukisan-lukisan dan lain sebagainya, itu malah justru yang bukan sebenarnya. Ibu Ratu walaupun dia suka warna hijau, bajunya putih, karena itu menunjukkan kedalaman batin dari orang yang memang bertemu sama dia, gitu. Apalagi kalau sampai orang itu, kalau sampai kemudian dibikin altar, cosplay, walaupun dia laki-laki kemudian jadi kecewek-cewekan dan lain sebagainya, itu malah menunjukkan mereka bukan ketemu yang asli. Itu mereka seperti kayak termanipulasi atau kemudian malah terdistruksi sama sesuatu yang lain, yang bukan yang sejati. Itu pemahaman yang saya punya, gitu. Oke, ini menarik juga sih Mas Yus. Tapi nggak apa-apa nih Mas Yus melontarkan statement begini, karena kan sebenarnya yang memang terkenal itu ya Ibu Ratu yang hijau itu loh. Karena memang itu yang dilukiskan oleh pelukis maestro Basuki Abdullah, yang kemudian itu beresonansi dengan kesadaran orang-orang yang kemudian diyakini. Ya kalau itu soal keyakinan ya kita bisa apa, gitu. Iya. Udah masing-masing ya. Itu masing-masing. Apalagi kalau sampai ke pantai kemudian entah itu minta kekayaan, minta jabatan, atau kemudian minta tolong ini itu dan lain sebagainya. Kalau saya sendiri ke laut dan lain sebagainya, tujuan saya ya cuma sembahyang, gitu. Saya cuma istilahnya membuka diri saya, dan seandainya dia itu datang bener, itu kita nggak akan sempat minta apa-apa. Yang ada kita hanya bisa nangis, seolah-olah dia sudah tahu apa yang kita butuhkan dan apa yang kita perlukan, sehingga kita nggak usah ngomong lagi. Itu Ibu Ratu yang asli. Seru juga nih. Mas Yus boleh tahu nggak sih Mas Yus punya garis keturunan Mas Yus sendiri? Apakah memang ada yang seperti Mas Yus, atau pernah belajar kah gitu untuk mengasah ini semua gitu? Kalau secara garis keturunan sebetulnya saya sendiri belum terlalu ngulik sampai ke sana. Saya cuma tahu eyang buyut saya, ayah dari bapak saya. Beliau itu adalah seorang polisi, ya, seorang perwira polisi pada zaman dulu, tapi dia cukup terkenal di hari-hari tertentu, terutama di weton-weton tertentu. Dia suka pergi naik gunung hanya menggunakan sendal jepit dan kaos biasa tanpa membawa apapun. Saya cuma tahu dari cerita keluarganya ayah seperti itu. Dan kemudian itu baru satu, atau kemudian ada satu lagi, saya nyebutnya bule itu. Dia sangat menguasai primbon, betal jemur amandaka, sama bahkan dia bisa tahu hanya berdasarkan mendengar weton seseorang, tanggal lahir seseorang, dia bisa tahu kapan orang ini meninggal, terutama pasarannya. Nah, apakah kemudian itu merujuk pada garis keturunan tertentu, atau kemudian mereka berasal dari satu keturunan yang mungkin khusus, saya sendiri belum berani, karena saya tidak memiliki bukti berupa surat atau mungkin kekancingan dan lain sebagainya. Gitu. Saya lebih suka menyebutnya ya, saya mungkin berasal dari hanya keluarga yang biasa, tapi memang ada beberapa keluarga saya yang memang menunjukkan dalam hal ini bakat supranatural atau memang punya kemampuan supranatural. Itu aja. Kalau misalnya saya apakah saya memiliki guru? Bisa saya bilang, saya akui saya punya guru yang kemudian lebih banyak membimbing saya tentang bagaimana mengeksplorasi atau mengarahkan kemampuan saya ini untuk membantu orang. Itu aja sih. Oke. Pertanyaannya, indigo itu perlu diasah nggak? Kalau menurut Mas Yus sendiri nih, misalnya kepekaannya kah, ataupun
perlu ritual kah gitu? Kalau saya bilang apakah indigo perlu diasah, saya menyebutnya ada dua hal. Mengasah ini bukan kemudian kita mengasah hanya dengan ritual, dengan kemudian kegiatan-kegiatan ritualistik. Itu hanya bagian dari budaya sebetulnya. Tapi kalau saya menyebutkan ada pemahaman-pemahaman dan pengetahuan-pengetahuan yang Anda harus tahu, gitu. Bahwa semua yang dilakukan itu sebenarnya ada logikanya, ada nalarnya. Makanya saya menekuni dalam hal ini bidang metafisik. Karena bidang metafisik ini lebih bisa menjelaskan, lebih bisa kemudian memberikan jembatan-jembatan penalaran dari hal-hal yang sifatnya fenomena supranatural menjadi hal yang sifatnya lebih logis, gitu. Atau punya konsep, atau setidaknya punya konseptual logis lah, gitu. Kurang lebih sih kalau penjelasan saya sih kurang lebih seperti itu sih, gitu. Selebihnya saya ya mengembangkan sendiri. Kayak misalnya di situ kemudian setidaknya saya menjawab bahwa apa yang sebetulnya tidak terdefinisikan itu belum tentu bahwa itu sebetulnya tidak ada, gitu. Kayak misalnya dalam teori fisika kuantum misalnya, kalau kita angkat sedikit bidang metafisik ini, kalau misalnya dalam teori fisika kuantum, silakan teman-teman yang mungkin memiliki dasar analisa, dasar sains dan lain sebagainya, coba jelaskan apa itu singularity. Sampai dengan sekarang tidak ada yang bisa mendefinisikan apa itu singularity. Tapi apakah singularity itu ada? Ada. Karena kalau itu tidak ada, maka otomatis tidak ada yang namanya teori Big Bang, atau tidak ada yang namanya kemudian penciptaan alam semesta ini. Iya. Kalau dari sisi fisika. Bahkan orang fisikawan pun mengakui bahwa fenomena singularity itu ada. Bagaimana kemudian kalau misalnya kita sebut bahwa sesuatu yang tidak bisa kita definisikan, entah itu mungkin apa sebutannya, residual orang mati, arwah hantu dan lain sebagainya. Kalau itu memang misalnya kita tidak bisa definisikan, apakah mungkin kita anggap itu tidak ada? Ya belum tentu juga, gitu. Setidaknya ada ruang di situ. Gitu. Emang ruang yang dibiarkan nggak terdeteksi itu, maksudnya nggak ada namanya mungkin ya. Betul. Mas Yus, kalau yang kita tahu nih, indigo itu kan sebenarnya banyak jenisnya gitu. Ada 20 lebih lah atau apa yang interdimensional, humanis, konseptual, artis. Nah, Mas Yus ini masuk yang mana kalau boleh tahu? Kalau saya lebih kepada interdimensional. Artinya saya punya kemampuan untuk menembus, menjelaskan dan mengeksplorasi batas-batas dimensi. Entah itu batas dimensi tak kasat mata atau batas dimensi dari ruang-ruang yang sebenarnya berada di antara orang hidup dengan orang mati, gitu. Itu interdimensional. Berarti masih di situ? Ya, saya berada di sana. Sehingga kemudian saya sendiri, contohnya waktu kemarin COVID misalnya, waktu COVID itu nggak apa-apa ya kalau saya sebut waktu COVID ya. Ya nggak apa-apa dong. Banyak orang meninggal, banyak korban jiwa di sana, dan itu meninggalnya sangat tiba-tiba. Ada yang sakit itu siang, subuh sudah nggak ada. Ada yang kemudian sore masih memberi kabar kepada keluarga dan sebagainya, ternyata besoknya sudah nggak ada. Sehingga banyak orang-orang yang tidak siap dengan hal itu. Di situ saya banyak sekali menerima permintaan bantuan untuk melakukan sesi yang namanya ghost therapy. Ghost therapy ini adalah kemudian saya membuka informasi, membuka komunikasi, membuka jalan bagi orang-orang yang masih hidup untuk berkomunikasi dengan orang yang sudah meninggal. Dan di situ tujuannya adalah memberikan kelegaan, membantu orang-orang yang ditinggalkan ini untuk pulih secara mental. Ikhlas lah ya. Ikhlas, dan kemudian membantu supaya orang-orang ini bisa, ya kalau bahasa anak sekarang move on ya, kayak gitu. Itu contohnya. Gitu. Tapi gimana dengan kayak sebutan-sebutan indigo yang lain gitu? Maksudnya itu apakah ada nggak sih caranya untuk mengetahui bahwa saya di sini gitu? Sebenarnya kalau untuk hal itu, nama-nama itu sebetulnya kalau saya bilang lebih pada label ya, gitu. Dan label itu berkembang seiring dengan
perkembangan kesadaran manusia atau perkembangan pengetahuan atau evolusi pengetahuan manusia. Zaman dulu ya yang hanya dikenal hanya istilah indigo. Tapi kemudian seiring berjalannya waktu muncul istilah-istilah atau sub-sub yang lain yang kemudian terlihat lebih spesifik, yang kemudian muncul kriteria-kriteria tertentu yang dikatakan bahwa ini itu sebenarnya adalah punya istilah atau nama-nama tertentu, entah itu misalnya rainbow, entah itu misalnya kristal, atau misalnya star shield, gold dan lain sebagainya gitu. Itu sebenarnya hanya, kalau saya bilang sih lebih kepada untuk labeling saja ya gitu. Oke. Tapi berarti mumpung Mas Yus di sini nih, dan berhubung Mas Yus tuh interdimensional ya. Boleh cerita sedikit nggak sih mimpi itu apa sih Mas? Oke, mimpi itu kalau dari sudut pandang sains atau psikologi itu sebenarnya lebih kepada bagaimana otak itu melakukan mekanisme untuk supaya dia itu tetap sehat, supaya dia tetap waras, dengan kemudian membuang beban-beban, entah itu emosi, beban-beban mental, atau kemudian itu dia mengeluarkan sisi-sisi tak sadar dari pikiran seorang manusia yang kemudian itu tidak bisa keluar di keseharian, sehingga kemudian itu yang muncul sebagai gambaran atau pengalaman ketika yang dialami ketika seseorang itu tidur. Tapi kalau dari sudut pandang metafisika, mimpi itu adalah sebetulnya bagian dari koneksi antara dunia alam manusia dengan alam yang ada di sana, atau alam yang tidak terlihat, atau kalau saya bilang ya malah justru sebenarnya alam lain, dimana kadang-kadang ada juga orang-orang ketika berkomunikasi, dia ketika bermimpi dia malah bertemu dengan sosok-sosok tertentu, berkomunikasi dengan sosok-sosok tertentu, dan tidak jarang dia mendapatkan petunjuk di sana. Gitu. Banyak juga yang kemudian mempengaruhi, yang kemudian mimpi itu ternyata merupakan sebuah resolusi atau kemudian sebuah perubahan hidup yang membawa dia kepada sebuah kondisi yang berbeda atau kondisi yang lebih baik dan lain sebagainya. Dan sehingga kalau saya bilang mimpi itu bisa dibilang cakupannya benar-benar luas. Ada sisi yang memang bisa dijangkau atau kemudian bisa dijelaskan oleh sains, tapi ada juga sisi-sisi yang sebenarnya itu tidak bisa dijelaskan oleh sains gitu. Jadi memang kirain mimpi itu memang ada istilahnya dimensi tertentu gitu di situ aja ya, gitu. Memang harus diakui bahwa ada sisi-sisi yang kemudian ini menjadi batas liminal ya, atau kemudian batas tipis antara dunia sains dengan yang mungkin tidak bisa dijelaskan itu tadi, bahwa memang kenapa kalau misalnya itu adalah sesuatu yang kemudian merupakan bagian dari otak atau bagian yang tidak disadari oleh manusia, tapi kenapa kemudian itu malah menunjukkan pada sebuah kondisi tertentu, atau bertemu dengan sosok tertentu yang sebetulnya tidak pernah atau belum pernah ditemui sebetulnya. Kayak gitu. Itu menarik kalau kemudian. Dan kenapa kemudian itu malah merujuk kepada komunikasi atau suatu kondisi yang sifatnya intens gitu. Bayangkan seperti ini. Saya pernah melihat kondisi orang ini itu bermimpi ketemu dengan sosok. Itu nggak cuma sekali, tapi hampir 1 malam, 2 malam, 3 malam, 4 malam berturut-turut. Dan dia merasa ini sesuatu. Nggak mungkin ini hanya ada dalam pikiran saya. Gitu. Dan itu nggak bisa dijelaskan. Gitu. Berarti memang ya mungkin bisa nanti di kumis berikutnya ya. Siap. Nah, ada lagi nih istilah kayak anak indigo tuh menjadi daya tarik goibnya kuat gitu. Maksudnya makhluk halus tuh akan tertarik nih sama mereka gitu. Biasanya makhluk halus itu mengganggu atau memang masuk ke dalam raganya, atau gimana nih konsep masuk makhluk halus tertarik ini sama orang indigo gitu? Sebenarnya kalau konsep apakah makhluk halus itu bisa dibilang tertarik atau memang sengaja ditarik oleh orang-orang indigo ini, sebenarnya bisa dibilang
Kalau saya jelaskan seperti ini ya Mas. Indigo itu memang dia punya pemahaman dan kesadaran energi yang luas gitu. Otomatis dalam kondisi seperti itu batinnya main, rosonya juga main. Dalam kondisi batin dan roso tersebut pasti empatinya atau empatnya itu juga di atas rata-rata. Sehingga dia bisa kemudian, kalau dalam bahasa Inggrisnya menunjukkan aura-aura atau energi-energi compassion gitu. Energi-energi welas asih, atau kemudian energi-energi yang menenangkan, energi-energi yang bijak dan lain sebagainya. Sehingga sebetulnya banyak yang bilang kalau empatnya orang indigo ya itu powernya itu di situ sebetulnya gitu. Bagaimana kemudian nggak hanya orang yang dalam tanda kutip yang hidup, atau mungkin orang yang mungkin masih ada, tapi mungkin sosok-sosok yang mungkin tidak terlihat, sosok-sosok yang mungkin sebetulnya itu ada atau sudah berupa energi, yang mungkin juga kadang-kadang butuh pertolongan, butuh perhatian, butuh diingat, butuh untuk ditenangkan. Itu juga kemudian tertarik dengan energi compassion atau dengan empat ini gitu. Yang kemudian sampai akhirnya disebut bahwa orang indigo itu katanya punya kelebihan tulang wangi atau tulang renggang kayak gitu, atau itu sebenarnya cuma istilah aja gitu. Dan masing-masing indigo itu punya ketika mungkin mereka menyadari bahwa ada energi-energi yang mencoba berkomunikasi dengan mereka, pada dasarnya mereka itu akan juga mencari cara bagaimana kemudian komunikasi ini bisa tersampaikan. Ada yang melalui tulisan, ada yang melalui gambar, ada yang kemudian kalau misalnya ngomong mungkin agak susah karena mungkin orang kadang mencemooh, orang kadang mengatakan mereka halu, orang mengatakan bahwa itu hanya ada dalam pikiran mereka, padahal sebenarnya itu adalah sesuatu yang mungkin penting untuk disampaikan. Ya, kadang-kadang itu sebenarnya tergantung bagaimana kemudian indigo itu caranya mereka. Ada yang kemudian ya membuka diri, dalam artian ya mereka menyediakan wadahnya sebagai medium gitu. Sehingga sesuatu yang tidak kelihatan ini kemudian bisa merasuk atau kemudian bisa masuk ke dalam diri mereka. Energinya itu bisa kemudian difasilitasi oleh raga ini untuk berkomunikasi gitu. Ini sebuah fenomena sebetulnya gitu. Iya. Maksudnya ternyata orang indigo bisa melakukan itu gitu. Ada beberapa yang memang dia memilih atau menggunakan cara itu pilihan sebetulnya. Banyak cara lain sebenarnya, kalau misalnya dia menulis juga bisa, menggambar juga bisa, atau kalau sekarang ya lebih gampangnya ya di sosmed, dia bisa posting di sosmed, dia bisa bikin konten di sosmed, itu cara aja sebenarnya gitu. Tapi jadi menariknya tuh ya, maksudnya ini ada misalnya orang indigo yang memang sudah dia indigo nih, dan ada nih orang yang mempunyai intuisi bagus atau enggak feelingnya kuat. Betul. Itu batasnya di mana ya maksudnya? Oke, sekarang kita coba lihat dulu intuisi itu kan sebenarnya ada respon. Seseorang itu merespon dengan pikirannya. Respon itu ada beberapa tingkatan. Ada yang pertama itu dia kalau saya nggak salah ingat itu dia merespon itu berdasarkan ketakutannya dia. Jadi fear based gitu. Jadi dia merespon itu sehingga kemudian dia merespon itu dengan sikap waspada. Ya gitu. Itu cara yang pertama. Ya gitu. Cara yang kedua adalah kemudian dia memahami. Oh, kalau dia sudah mengetahui, otomatis dia nggak takut lagi. Gitu. Sehingga kemudian dia bisa tahu nih, ini sebetulnya itu apa, kayak gitu. Dan yang ketiga, dia sudah kemudian bisa beresonansi secara energi. Dia sudah punya pemahaman, dia tidak lagi takut, tapi kemudian dia bisa beresonansi secara energi. Oh, ini tuh sebetulnya ini loh, kayak gitu. Dan yang tahapan keempat adalah asertif. Dia bisa lugas, dia bisa menyatakan bahwa ketika itu semua sudah saya pahami, saya mengerti, saya harus bereaksi seperti apa, kayak gitu. Nah, indigo ini seharusnya dia sudah masuk dalam tahap, tidak lagi dalam tahap ketakutan, tidak lagi dalam tahap sebenarnya masih meraba-raba, tapi dia sudah paham tentang apa yang seharusnya dilakukan. Gitu sebenarnya. Jadi memang lebih tinggi lagi tingkatannya mungkin. Iya, gitu. Jadi kalau cuma
orang hanya berdasarkan ketakutan dan lain sebagainya, mungkin bukan indigo tapi dia hanya peka aja sebenarnya. Dia hanya sensitif, dia hanya kemudian empatinya belum main, secara empati dia belum punya power dan lain sebagainya. Ya itu cuma orang yang mungkin secara perasaan atau mungkin secara batin ya sensitif aja sebetulnya gitu, bukan orang indigo. Bukan orang indigo. Indigo itu ada di atas kepekaan sebenarnya. Indigo itu udah bisa mengambil sikap lah ya. Betul, sudah bisa mengambil sikap. Mas Yus pernah nggak kelebihan yang Mas Yus ini punya gitu dianggap mungkin aneh lah sama orang ataupun maaf disangka kurang waras gitu? Tanggapan Mas Yus sendiri gimana? Ya kalau untuk itu sebenarnya untuk masa-masa itu sebenarnya saya sudah lewat. Sudah lewat. Saya sudah lewat. Dan bahkan sebenarnya kalau dalam tahapan sekarang saya lebih banyak berusaha untuk kalau misalnya dirimu mau mendengarkan atau setidaknya mau memahami penjelasan saya, nggak apa-apa. Itu malah istilahnya bagus. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Kayak gitu. Itu sudah sikap yang mungkin saat ini mungkin saya miliki. Kalau mungkin zaman dulu mungkin zaman-zaman ketika dibully, zaman-zaman ketika mungkin diremehkan, zaman-zaman kemudian dituduh halu dan lain sebagainya itu sebenarnya sudah lewat. Gitu. Saya mungkin ketika ada orang hilang di gunung dan lain sebagainya ikut tim SAR untuk mencari pernah gitu. Saya mungkin ketika di polsek ada orang hilang dan lain sebagainya, kemudian teman-teman yang ada di polsek itu bertanya kepada saya memberikan petunjuk, ternyata ketemu juga pernah. Kayak gitu. Jadi bagi saya sudah cukup ketika apa yang sudah saya alami, apa yang sudah saya lakukan, ya itu bisa bermanfaat bagi orang lain, itu sudah cukup. Saya tidak harus kemudian membuktikan lebih jauh lagi. Kalau misalnya ada orang yang mungkin membutuhkan pertolongan dan lain sebagainya, saya malah justru misalnya orang mengalami gangguan non medis gitu, dia merasa bahwa ada yang mengirimkan sesuatu kepadanya. Dia merasa ada yang kemudian mengirimkan santet guna-guna dan lain sebagainya. Kalau saya malah minta untuk cek medis dulu, kayak gitu. Coba berikan ke saya, buktikan ke saya bahwa dirimu sudah melakukan pengecekan secara medis, kayak gitu. Kemudian kalau misalnya ternyata secara pengecekan medis bahwa semuanya normal, saya cek lebih lanjut. Oke. Kamu ngerasa gangguan itu mulai dari jam berapa sampai jam berapa? Kayak gitu. Kalau gangguan itu muncul di jam-jam tertentu dan itu rutin, oke, itu berarti checklist 1 buat saya. Berarti ini sebenarnya gangguan non medis gitu. Dan yang ketiga adalah apakah memang dalam waktu-waktu tertentu dirimu pernah menerima entah itu kiriman makanan, kiriman mungkin benda atau mungkin rumahmu dimasuki seseorang dan lain sebagainya, kayak gitu. Saya cenderung menanyakan detail seperti itu, nggak langsung kemudian memvonis, langsung ini gangguan non medis nggak. Tapi setidaknya walaupun mungkin saya sudah punya kesimpulan atau bahkan mungkin saya sudah bisa mendapatkan gambaran, saya cenderung lebih banyak mengafirmasi atau mengkonfirmasinya terlebih dahulu bahwa ada data-data yang mungkin setidaknya mendukung. Saya tidak langsung menjustifikasi bahwa keyakinan saya kayaknya bener deh, kayak gitu. Tapi ini setidaknya ada data-data pendukungnya terlebih dahulu, dan itu yang kemudian saya eksplorasi, kayak gitu. Harus diperkuat itu. Betul. Dan yang paling penting adalah apakah ini bisa menunjukkan hubungan antara apa yang saya dapatkan, apa yang ada di dalam kepala saya dengan apa yang ada di lapangan. Itu yang kemudian saya sering lakukan, gitu. Iya, jadi lebih pasti dong berarti. Betul. Tapi Mas Yus bisa nggak ngelihat orang dalam sekali lihat gitu, maksudnya ini orang bermasalah nih atau gimana gitu? Jujur kalau saya ketemu orang, saya lebih banyak pasti yang saya lihat pertama mata. Oke. Mata itu jendela jiwa. Mata itu menunjukkan kondisi mental, kondisi pikiran, kondisi batin seseorang pada saat itu, gitu. Termasuk juga apakah orang ini jujur atau enggak. Kita bisa melihat bahwa ketika orang itu tidak jujur, dia cenderung kemudian melihat ke sana kemari. Tatapannya cenderung lemah, nggak tajam, tidak yakin,
atau bahkan ketika kemudian seperti kayak ngelihat tajam tapi sebenarnya dia kayak nembus aja ke belakang gitu, dia nggak ngelihat kita. Atau ketika dia bicara justru matanya menghindari eye contact. Itu sebenarnya hal-hal yang kalau secara mikroekspresi, secara ilmu pengetahuan mikroekspresi itu bisa dijelaskan. Tapi orang indigo tanpa mengetahui atau tanpa punya pengetahuan tentang dunia mikroekspresi atau tentang pemahaman mikroekspresi, dia bisa tahu itu, gitu, dengan dasar-dasar itu. Gitu. Nggak usah belajar, udah tahu gitu lah ya. Makanya kadang-kadang matanya udah ngomong, matanya bicara. Gitu. Mas Yus, boleh ceritain dong tentang dirimu tuh pernah menggambar Lucifer. Boleh dideskripsiin nggak, maksudnya ya diceritain coba. Nah ini justru menarik ini. Apa nih? Kalau misalnya mungkin saya coba gambarkan itu. Saya entah kenapa dulu itu pernah sebenarnya saya hadir pada waktu itu untuk memenuhi undangan kerja di sebuah yayasan gitu. Tapi entah kenapa pada waktu itu ketika tes itu yang memimpin tes itu adalah ada beberapa orang yang dari pakaiannya saja sudah ini pakaian imam gitu, pakaian dari keagamaan tertentu gitu, itu udah kelihatan gitu. Dan tugas atau tes yang diberikan pada waktu itu tugasnya cuma satu, kita disuruh untuk menggambar sosok yang namanya Lucifer gitu. Terus saya nggak terlalu banyak pemahaman tentang Lucifer itu apa sebetulnya atau sosok apa sebenarnya pada waktu itu. Tapi setidaknya ketika saya mendapatkan permintaan itu muncul sebuah ada kayak gambaran gitu. Dan itu yang kemudian saya gambar. Ketika selesai menggambar kurang lebih sekitar 40 menit orang-orang yang sudah selesai kemudian disuruh mengumpulkan, lalu kemudian keluar dari ruang tes dan disuruh menikmati coffee break, lalu selanjutnya dipanggil satu persatu untuk proses wawancara. Ketika tiba di bagian saya diminta untuk datang wawancara sendiri, karena sebelumnya itu wawancara yang dipanggil langsung 2 orang, 3 orang, saya cuma dipanggil sendiri. Saya langsung disodori, kenapa kamu gambar seperti ini? Katanya gitu. Ternyata saya melihat gambar saya berbeda dengan gambar orang-orang yang lain. Orang-orang yang lain menggambar sosok Lucifer itu seperti sosok bertanduk, botak gitu, memegang trisula, atau kemudian kayak Hellboy gitulah ya, model-model seperti itu, berwajah menyeramkan dan lain sebagainya. Sedangkan sosok yang saya gambar enggak. Saya menggambar sosok laki-laki yang berwajah ganteng, tampan, enak untuk dilihat. Sama sekali tidak ada kesan yang menyeramkan, tapi sorot matanya tajam. Dan saya menjawab pada waktu itu, karena Lucifer itu adalah malaikat yang jatuh. Dan yang namanya malaikat itu nggak ada, yang tampilannya jelek itu nggak ada. Dan Tuhan itu, kalaupun dia adalah diusir dari surga atau kemudian disebut dengan malaikat yang jatuh, atau karena dia melakukan sesuatu, Tuhan itu hanya mengutuk sifatnya. Tuhan itu hanya mengutuk sikapnya, bukan mengutuk bentuknya atau wujudnya. Itu dasar saya kemudian menggambar sosok Lucifer seperti itu. Dan pada waktu itu beberapa imam yang mengetes saya cuma mengatakan, ya, gambarmu itu yang mendekati aslinya, seperti itu. Karena memang pemahaman itu yang kemudian menunjukkan bahwa sosoknya ya memang seperti itu. Gitu. Kalau sosoknya tidak seperti itu, tidak mungkin kemudian membuat orang itu tertarik. Tidak kemudian membuat orang itu kemudian banyak yang berafiliasi atau kemudian mencoba untuk terkoneksi dengan dia itu. Iya juga sih, kalau dipikir begitu ya Mas Yus. Oke Mas Yus, sekarang kita masuk segmen batas nalar. Segmen yang berisi tentang DM-DM dari Sobat Kumis yang sudah masuk. Salah satunya dari Nix. Ini kebetulan cocok ya. Jika semua energi terhubung, apakah semua indigo bisa melihat orang
dari wujudnya, atau mungkin tadi kita matanya ya gitu. Bisa. Kalau saya mengatakan energi yang dimaksud itu sendiri itu karena orang indigo itu cenderung dia merespon energi itu dengan kemudian menyelaraskan antara otak kiri sama otak kanan, sehingga kemudian dia memproses itu dengan bagian otak tengah, dan di bagian tengah otak itu ada sesuatu yang disebut dengan pineal gland, kayak gitu. Pineal gland itu mungkin kalau di dalam literasi atau literatur dan sebagainya itu dikenal dengan tempat duduk jiwa. Bahkan mungkin beberapa literatur juga menyebutkan bahwa asal usul kemampuan indera keenam seseorang itu adalah pineal gland itu, gitu. Sehingga kemudian kenapa orang-orang yang disebut dengan ya punya kemampuan indigo dan lain sebagainya itu pineal gland-nya itu dalam tanda kutip aktif, atau mungkin tingkatannya itu melebihi, atau bisa dibilang juga kemampuan pineal gland-nya itu di atas kemampuan rata-rata orang, mereka bisa membaca banyak hal. Dari seseorang dia bisa melihat gelombang energi, atau kemudian mereka bisa melihat kondisi energi seseorang gitu. Mereka bisa melihat itu dalam bentuk warna misalnya. Kayak aura gitu? Ya, bisa dibilang gitu. Aura itu adalah gambaran bayangan krom warna dari tubuh seseorang yang kurang lebih jarak sekitar 5 cm dari itu bisa terlihat. Bahkan mungkin sekarang ada foto aura dan lain sebagainya. Itu bisa kalau orang indigo dia merespon itu, melihat itu dalam bentuk warna itu, karena itu adalah pancaran dari gelombang energinya gitu. Apakah semua bisa melihat itu? Belum tentu juga, karena kualitas dari pineal gland orang berbeda-beda gitu. Itu tergantung dari jam terbang dan lain sebagainya. Termasuk juga kalau saya bisa katakan bahwa orang kadang-kadang tidak bisa hanya mendasarkan pada kemampuan semata, tapi dia harus punya pemahaman, dia harus tahu ilmunya, dia harus punya pengetahuannya. Dia tidak hanya sembarangan mengasah itu hanya dengan ritual, dengan kegiatan-kegiatan ritualistik, enggak. Tapi dia harus punya dasar nalarnya apa, pemahamannya apa. Kalau dia sudah punya dasar itu, baru kemudian itu bisa teraplikasi. Itu baru kemudian dia bisa melakukan hal-hal itu. Entah itu kemudian kemampuan seperti cenayang, baca masa depan, atau kemudian melakukan retrokognisi, menarik energi dari masa lalu untuk kemudian dijelaskan dulu masa lalu seperti ini, atau bahkan kemudian ya kemampuan interdimensional, membaca energi dari residual orang yang sudah tiada misalnya, dan itu kemudian memang bisa dibilang sih dalam dunia forensik dan lain sebagainya itu sangat-sangat berguna kayak gitu. Banyak hal sebenarnya kayak gitu. Berarti kalau dari tadi Mas Yus jelasin ya, Mas Yus tuh lebih dari satu kemampuannya ya? Karena belajar, karena mencoba memahami, karena mengeksplorasi pengetahuan-pengetahuan yang ada. Indigo itu nggak bisa diem, nggak bisa kemudian oh ya sudah saya bisa lihat pocong, saya bisa lihat kuntilanak, genderuwo dan lain sebagainya, cukup gitu, enggak. Dia eksplor terus, belajar. Ini tuh sebetulnya apa sih? Kemudian kalau misalnya dari pengalaman, oh kinerja orang ngirim teluh itu gimana sih? Kayak gitu. Orang misalnya kok bisa kemudian terpengaruh hanya dengan mungkin kata-kata seseorang dan lain sebagainya, kutukan dan lain sebagainya, itu sebenarnya asal usulnya dari mana sih? Itu belajar. Cara kerjanya gitu. Cara kerjanya seperti apa? Nah itu yang kemudian saya coba sering bagikan, sharingkan di Indigo School itu gitu. Oh ya paham sekarang. Maksudnya kirain memang Indigo sudah dari cetakannya udah begitu ya, dia bisa itu aja udah gitu. Ternyata bisa di-upgrade ya, maksudnya di-upgrade dengan pengetahuan sendiri, literasi yang ada gitu. Akhirnya masa kan ada, bukannya saya mau atau bukannya saya mau mengecilkan atau gimana sih ya, tapi ini berdasarkan apa yang saya perhatikan di lapangan juga. Banyak mungkin orang-orang yang mungkin sebenarnya dia indigo atau punya kemampuan dan lain sebagainya, tapi levelnya hanya berhenti di level atau kemudian di kondisi bahwa dia hanya bisa melihat entitas-entitas saja.
entah itu mungkin hanya entitas seperti kuntilanak atau buto ijo atau kemudian siluman dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya bisa lebih tinggi daripada itu. Dia bisa eksplor lagi, tapi dia harus mau belajar. Dia harus punya pemahaman dan lain sebagainya. Mungkin itu ya, mungkin kata yang tepat asah ya berarti ya. Betul. Diasah. Diasah, asuh, sih. Gitu. Mas Yus, untuk terakhir nih ada nggak pesan-pesan buat sobat kumis di rumah tentang masalah indigo ini? Mungkin Mas Yus punya sesuatu, silahkan. Ya, untuk mungkin teman-teman yang mungkin merasa bahwa saat ini sepertinya dunia cenderung berpikir bahwa apa yang sebenarnya tidak bisa dijelaskan atau tidak terdefinisikan itu adalah sesuatu yang tidak ada. Banyak yang mungkin mengatakan bahwa orang-orang yang cenderung mengaku atau memahami dunia-dunia yang tidak terlihat itu adalah orang-orang yang terjebak pada delusi dan halusinasi. Bagi saya yang sudah mengalami, bahkan mereka pun yang sebenarnya berkata seperti itu tidak sepenuhnya benar dan tidak bisa dijadikan pegangan. Karena pada kenyataannya dunia sendiri membuktikan bahwa hal-hal yang mungkin sifatnya tak kasat mata atau hal-hal yang sifatnya mungkin tidak terdefinisikan itu tetap ada, walaupun mungkin kita belum punya cara untuk menjelaskannya. Dan saya percaya suatu saat ketika mungkin nanti itu sudah bisa dijelaskan, maka mungkin teman-teman yang sudah tahu lebih dulu, sudah punya pemahaman lebih dulu, itu kemudian tidak akan lagi dianggap sebagai orang yang terjebak pada delusi atau pikirannya sendiri. Itu aja pesan saya. Baik, demikianlah obrolan seputar misteri kita dengan Mas Yus. Semoga ada pelajaran dan pengetahuan yang bisa kita ambil dari obrolan ini. Mas Yus, sekali lagi terima kasih udah datang ke Kumis. Sama-sama. Banyak banget nih yang kita hal baru lah. Ya. Mungkin nanti kedepannya boleh ya mampir lagi ke sini ya. Pasti, saya pasti bersedia. Oke, sehat selalu Mas Yus. Sama-sama. Dan terus update Kumis, kupas mistis di YouTube Dunia Transvision atau Transvision Official, karena selalu ada kisah-kisah mistis di setiap episodenya. Saya Oik undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kumis.